Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Alfian Nabil Aliansyah dengan NIM L021 201027 dari kelas Rehabilitasi dan Pengembangan Sumber Daya Perairan, Program Studi Manajemen Sumber Daya Perairan Universitas Hasanuddin Makassar. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba menjelaskan materi terkait dengan rehabilitasi terumbu karang. Sebelum kita berpindah terkait dengan metode-metode rehabilitasi terumbu karang, perlu kita ketahui apa itu rehabilitasi. Rehabilitasi dapat diartikan sebagai suatu tindakan untuk menempatkan kembali sebagian ataupun seluruh struktur, karakteristik fungsional dari suatu ekosistem yang telah hilang atau substitusi dari alternatif yang berkualitas atau berkarakteristik lebih baik dari kondisi sebelumnya yang rusak ataupun telah terdegradasi. Untuk terumbu karang sendiri, khususnya di Indonesia, ada 3 hal yang dapat menyebabkan degradasi terumbu karang itu dapat terjadi. Degradasi terumbu karang ini salah satunya dapat diakibatkan oleh aktivitas antropogenik ataupun aktivitas manusia. Yang pertama yaitu adalah penangkapan ikan. Penangkapan ikan dengan menggunakan alat yang membahayakan sumber daya ikan dan lingkungannya seperti dengan menggunakan racun, bom, dan sebagainya dapat menyebabkan kematian pada karang. Dan yang kedua yaitu adalah penambangan. Kegiatan penambangan pasir di dekat pada daerah dangkal dapat menyebabkan kerusakan pada terumbu karang ataupun juga menyebabkan pencemaran yang dapat berakibat pada kematian karang. Dan yang ketiga adalah wisatawan yang tidak bertanggung jawab, yaitu kegiatan aktivitas snorkeling ataupun diving yang tidak sengaja dapat merusak terumbu karang dengan cara menginjak dan membuang sampah sembarangan yang dapat menyebabkan pencemaran. Dari ketiga hal ini maka dianggap perlu dilakukan rehabilitasi terumbu karang. Tujuan utama dari rehabilitasi adalah memulihkan terumbu karang yang telah mengalami kerusakan. Terdapat 2 metode rehabilitasi karang. Yang pertama yaitu transplantasi karang atau yang dikenal dengan teknik propagasi, dan yang kedua adalah teknik terumbu buatan atau artificial reef. Untuk teknik yang pertama, transplantasi karang atau teknik propagasi, itu terdiri dari 6 langkah. Yang pertama yaitu pembuatan rak. Rak terbuat dari besi batangan yang dibentuk menyerupai rangka meja. Rak ini berfungsi nantinya sebagai tempat untuk mengikat substrat. Yang kedua, penggandaan induk dan fragmentasi. Induk akan dipilih dari koloni yang sehat. Selanjutnya, fragmen karang diambil dari induk dengan menggunakan tang pemotong dengan ukuran 8 sampai dengan 10 cm. Dan yang ketiga ialah pengikatan substrat pada rak. Substrat diikat ke rak menggunakan kabel tis agar kuat dan tidak goyah ketika ke lokasi penenggelaman rak. Yang keempat, pengikatan fragmen pada substrat. Fragmen yang telah terkumpul diikat dengan kabel tis pada substrat. Pengikatan dilakukan secara cepat untuk menjaga posisi fragmen tetap tegak dan terikat kuat. Yang kelima, pemindahan rak ke lokasi penanaman. Rak kemudian dipindahkan ke lokasi penanaman yang telah ditentukan. Dan yang terakhir, dilakukan monitoring ataupun evaluasi. Monitoring ini dilakukan untuk mengamati hasil transplantasi dilakukan setiap minggu. Kegiatan monitoring diselingi dengan perawatan transplantasi karang. Metode kedua yaitu artificial reef atau yang bisa kita sebut sebagai dengan terumbu buatan. Terumbu buatan ini merupakan struktur buatan yang dibuat oleh manusia yang secara sengaja diletakkan di dasar perairan untuk meniru peranan ekologi pada terumbu karang serta untuk memperbaiki habitat terumbu karang yang telah rusak. Struktur terumbu buatan ini kebanyakan merupakan timunan bahan-bahan yang berbeda satu sama lainnya seperti ban bekas, cetakan semen ataupun beton, bangkai kerangka kapal, dan juga ban mobil bekas serta bambu dan sebagainya. Dalam menentukan karang yang akan diletakkan di dasar perairan, itu perlu memperhatikan bentuk terumbu buatan, yaitu terumbu buatan mampu mereduksi gelombang dan arus, dan yang kedua mempertahankan estetika keindahan panorama pantai serta dapat berguna sebagai pelindung garis pantai. Selain bentuk, kita juga perlu memahami ataupun memperhatikan bahan yang akan kita gunakan sebagai bahan terumbu buatan. Yang pertama yang perlu diperhatikan ialah efisiensi biaya, yang kedua kestabilan dan ketahanan, dan yang ketiga memiliki kemampuan sebagai habitat baru, dan yang keempat tidak mengandung zat pencemar yang dapat memungkinkan terjadinya pencemaran di perairan itu sendiri. Selanjutnya adalah pemilihan lokasi.
Peletakan terumbu buatan di dasar perairan tidak dilakukan di dasar perairan begitu saja. Perlu mensurvei dan menganalisis terkait lokasi-lokasi yang akan dipilih untuk melakukan penanaman terumbu buatan. Yang pertama yaitu lokasi dekat dengan pemukiman nelayan, terpisah dari terumbu alami, perairan yang cukup jernih, memiliki kedalaman berdasarkan kemampuan penyelam untuk melakukan pengamatan terhadap terumbu buatan nantinya, yang memenuhi syarat hidup terumbu karang, lokasi jauh dari area penangkapan ikan terutama trawl, keadaan substrat yang cukup keras dan berbentuk flat atau rata, orientasi letak dalam hubungan dengan pola migrasi ikan, serta tidak membahayakan navigasi dari kapal-kapal nelayan. Berikut contoh terumbu buatan alami ataupun buatan. Kita dapat lihat ada yang terbuat dari batok kelapa, semen, ataupun dari 3D printer. Berikut referensi yang saya gunakan. Sekian penjelasan saya terkait dengan metode rehabilitasi terumbu karang. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.